Drama dimulai saat Miri akan ditinggalkan pergi oleh ibunya, di mana Lihua tega meninggalkan suaminya yang sedang sakit parah dan putrinya yang masih kecil, demi bisa bersama dengan lelaki kaya raya. Sedangkan Miri hanya bisa memohon kepada ibunya agar tak ditinggalkan, namun permintaan itu diabaikan karena Lihua telah dibutakan oleh harta kekayaan. Setelah kepergian Lihua, ayah Miri berakhir meninggal dunia. Karena tak memiliki siapapun, Miri dibawa ke panti asuhan. Di tempat itu, Miri selalu mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari teman-temannya. Mereka menghina Miri karena dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Mendapat perlakuan seperti itu, Miri tak terima. Ia mencoba melakukan perlawanan. Tapi ibu guru melihat itu, di mana Miri yang disalahkan dan harus mendapatkan hukuman. 미리야, 이게? 미리, 너 학교 그만두고 싶어? Keesokan harinya, teman Miri yang bernama Hejo akan diadopsi oleh orang tua angkatnya. Namun Hejo tak mau. Melihat itu, Miri mencoba membantu dengan membawa Hejo bersembunyi. Hejo diminta untuk berhenti menangis. Biarlah ia yang akan mencari alasan kepada petugas panti. Di depan petugas panti, Miri terpaksa berbohong kalau ia tak melihat Hejo. Karena Hejo tak kunjung ditemukan, petugas panti harus menemukan anak pengganti untuk diadopsi, hingga mereka memutuskan untuk memaksa Miri menggantikan Hejo. Walaupun Miri tak mau, namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Setelah beberapa tahun berlalu, kehidupan Miri bukannya bahagia. Orang tua angkatnya membawanya ke negara Jepang dan menjadikan Miri sebagai wanita penghibur. Umurnya yang masih sangat muda, Miri tak bisa melawan dan hanya bisa berpura-pura menjadi wanita nakal di depan para lelaki hidung belang. Namun hati Miri tak bisa dibohongi. Ia begitu tersiksa dengan keadaan ini. Walaupun seperti itu, Miri selalu dipaksa untuk melayani para tamu. Pemilik di tempat itu bernama Hirayama. Ia sangat kasar dan selalu memaksa para pekerjanya agar bisa mendapatkan banyak uang. Di hari itu, Miri meminta Hirayama untuk membuatkannya paspor liburan ke negara Korea. Namun sebagai imbalannya, Miri harus mau melayani. Di tengah ketakutannya, Miri hanya bisa pasrah akan keadaan. Beruntungnya terjadi kebakaran di tempat itu. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Miri untuk kabur dari sana. Namun Hirayama tak akan membiarkan itu. Ia mengejar Miri dan memintanya untuk berhenti. Sedangkan Miri hanya bisa terus berlari, hingga ia berhasil masuk ke dalam kereta dan lolos dari kejaran Hirayama. Untuk sekarang, Miri menuju ke negara Korea. Namun setibanya di bandara Korea, petugas memperingati Miri kalau visa yang ia miliki hanyalah sebagai turis dan tak bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Mengetahui itu, Miri tak bisa melakukan apa-apa. Ia tak mengenal siapapun dan tak memiliki apa-apa. Namun, Miri harus tetap kuat. Untuk sekarang, ia harus mencari tempat tinggal. Dengan sisa uang yang ada, Miri terpaksa tinggal di kontrakan yang sempit. Namun saat akan menuju ke kamarnya, tanpa sengaja ia bertabrakan dengan seorang laki-laki bernama Yun Song. Saat pertama kali bertemu Miri, Yun Song langsung terpesona dengan kecantikan Miri. Ia meminta maaf karena tanpa sengaja menabraknya. Namun Miri tak peduli akan hal itu. Ia tak mau berurusan dengan Yun Song yang terlihat seperti orang tak mampu. Setiap hari, Miri kesana kemari mencari pekerjaan. Namun karena ia hanya lulusan SMA, Miri selalu mendapatkan penolakan.
Walaupun seperti itu, Miri tak pantang menyerah. Sambil menunggu lamaran pekerjaannya diterima, Miri rela bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Hingga pada akhirnya, ia berkesempatan untuk melakukan interview. Dari ketiga calon pekerja, hanya Miri yang ditahan untuk tetap tinggal. Pihak perusahaan melihat Miri sangat bertalenta dan menawan, namun bukan dari skill yang dimaksud, melainkan bentuk tubuh Miri. Jika Miri ingin diterima bekerja di tempat ini, ia harus mau melayaninya. Kini orang itu mulai beraksi. Miri dipeluk dengan paksa dan ingin dinodai. Namun Miri tak akan tinggal diam dan melakukan perlawanan. 태희, 입에 앞날이 타지 않겠어? 그러면 다 이래도 되는 거냐고 이 자식아! 이기지만 나 진짜. Setelah mendapatkan perlakuan seperti itu, Miri hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Kenapa semua orang selalu ingin merendahkan dirinya? Karena tak fokus berjalan dan dalam keadaan hujan, Miri malah tertabrak oleh mobil. Orang yang menabraknya bernama Myung-ho. Myung-ho langsung menolong Miri dan mencoba untuk membantu. Namun Miri tak mau dibantu. Ia begitu marah dan mengumpat dengan bahasa Jepang, lalu pergi begitu saja. Sedangkan Myung-ho mencoba mengejar. Karena rasa bersalahnya, ia ingin membantu. Saat mendengar Miri pandai berbahasa Jepang, membuat Myung-ho langsung tertarik. Secara kebetulan, di tempat hotel miliknya sedang membutuhkan karyawan yang pandai berbahasa Jepang. Miri diminta untuk bicara dan dibawa ke hotel. Kesempatan ini dimanfaatkan Miri dengan sebaik mungkin. Namun ia tak bicara jujur dengan keadaannya. Demi untuk meyakinkan Myung-ho, Miri berbohong kalau ia lulusan Universitas Tokyo. Mendengar itu membuat Myung-ho semakin yakin untuk memperkerjakan Miri. Kini Miri telah resmi bekerja di hotel itu. Di hari pertama bekerja, Miri telah mendapatkan sanjungan dari para tamu. Kepandaiannya dalam berbahasa Jepang membuatnya disukai, dan itu membuat Myung-ho semakin yakin kalau ia tak salah memilih Miri. Setelah itu terjadi keributan di ruang tunggu, di mana Lee Yun tak terima karena tak diberikan kamar inap, padahal ia adalah istri dari Myung-ho. Sedangkan Miri mencoba menenangkan Lee Yun, namun ia malah terdorong dan membuatnya terluka. Hingga keributan ini pun dihentikan oleh Myung-ho. Melihat istrinya berperilaku seenaknya sendiri membuatnya tak suka dan membawa paksa istrinya masuk ke dalam. Selama ini hubungan mereka tak pernah baik, di mana Lee Yun tak pernah menyukai dijodohkan dengan Myung-ho. Bahkan ia secara terang-terangan mengakui memiliki lelaki lain yang ia sukai. Lee Yun sudah tidak tahan dan ingin bercerai. Karena tak mau selalu direndahkan, Myung-ho memilih untuk menyerah dan setuju untuk bercerai. Walaupun sebenarnya ada sedikit penyesalan, tapi mungkin ini adalah takdir hidupnya untuk menjadi duda. Sedangkan Miri melihat Myung-ho termenung sendiri. Ia pun mencoba untuk menghibur. Kedatangan Miri membuat Myung-ho merasa nyaman. Ia pun menceritakan tentang permasalahannya bahwa ia telah bercerai dengan istrinya. Mendengar itu, Miri hanya bisa menyemangati. Keesokan harinya, Miri mendapatkan kabar buruk, di mana ia telah diistirahatkan sementara dari pekerjaannya. Hal ini pun membuat Miri tak terima. Kenapa pihak hotel mengambil keputusan secara sepihak? Namun, ini sudah peraturan dari pihak hotel. Jika Miri tak bisa menyerahkan sertifikat kelulusannya, maka ia tak akan bisa bekerja di tempat ini. Situasi ini membuat Miri frustasi. Ia harus segera menemukan cara agar bisa tetap bekerja di tempat ini. Lalu tanpa sengaja, ia bertabrakan dengan seseorang, dan orang itu adalah Haeju. Haeju terlihat buru-buru dan pergi begitu saja. Sedangkan Miri mencoba untuk mengejar dan membuntuti kemana Haeju pergi. Hingga saat ada kesempatan, Miri menyapa Haeju. Pertemuan itu membuat Haeju sangat senang, karena bisa bertemu dengan teman masa kecilnya. Miri pun dibawa ke tempat Haeju. Melihat kehidupan Haeju yang serba kecukupan, membuatnya sangat iri. Karena Haeju beruntung bisa diadopsi oleh orang tua yang bisa sayang kepadanya.
sedangkan dirinya hanya bisa menanggung penderitaan karena orang tua angkatnya sangatlah kejam. Dalam diamnya, Miri sangatlah tak terima. Andai ia tak menggantikan Heijo waktu itu, pasti hidupnya tak akan menderita. Sedangkan Heijo tak tahu semua itu. Ia sangat senang karena bisa bersama lagi dan meminta Miri untuk tinggal bersamanya. Tawaran ini pun langsung diterima oleh Miri. Lalu saat akan mengambilkan obat luka untuk Heijo, Miri tanpa sengaja melihat sertifikat kelulusan Universitas Tokyo milik Heijo. Hal ini pun membuat Miri memiliki niat jahat untuk mencurinya. Saat Heijo telah tertidur lelap, Miri mengambil sertifikat itu, lalu menggunakannya untuk menduplikat dan mengubahnya dengan nama Miri. Keesokan harinya, Heijo mendaftar pekerjaan. Namun pihak perusahaan menolak karena Heijo tak memiliki sertifikat kelulusan. Mendengar itu, Heijo sangat terkejut. Ia yakin telah menyiapkan semua berkas, tapi kenapa sertifikatnya tiba-tiba menghilang? Karena hal ini, Heijo harus kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan itu. Sementara itu, saat membuang sampah, Miri melihat Hirayama berada di sekitar tempat itu. Hal ini pun membuatnya sangat ketakutan. Namun naasnya Hirayama melihat Miri, hingga membuat Miri kabur melarikan diri. Melihat itu, Hirayama segera mengejar. Di saat yang bersamaan, Yunsong melihat Miri dikejar oleh seseorang. Ia takut jika Miri dalam bahaya. Yunsong pun segera mengejar Miri untuk membantu. Beruntungnya, ia berhasil menyelamatkan Miri. Walaupun telah diselamatkan, Miri masih enggan merespon kebaikan dari Yunsong dan memintanya untuk tak ikut campur akan urusan pribadinya. Keesokan harinya, para polisi datang ke hotel untuk menangkap karyawan yang kedapati memalsukan dokumen kelulusannya. Mereka sengaja melakukan itu agar bisa diterima bekerja di perusahaan besar. Melihat itu, Miri sangat khawatir, di mana ia juga melakukan hal yang sama. Namun untuk sekarang, ia masih belum ketahuan. Sedangkan Heijo terpaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat yang sama dengan Miri. Namun karena maraknya pemalsuan dokumen, Heijo juga terkena imbasnya. Karena tak dapat menunjukkan sertifikat kelulusannya, ia terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Kini, Heijo pulang dengan tanpa ada rasa semangat. Miri melihat itu dan mencoba untuk bersimpati. Namun semua itu hanyalah palsu, karena Miri ingin Heijo merasakan penderitaan yang selama ini Miri rasakan. Untuk sekarang, Miri harus melakukan sesuatu sebelum kebohongannya terbongkar. Orang yang bisa membantunya adalah Myung-ho. Miri sengaja mendekati Myung-ho, sedangkan Myung-ho merasa nyaman dengan Miri, bahkan membawa Miri ke tempat ibunya dirawat. Ibu Myung-ho memiliki penyakit komplikasi dan sudah beberapa tahun mendapatkan perawatan. Untuk membuat Myung-ho terkesan, Miri membantu merawat sang ibu. Walaupun sebenarnya Miri adalah orang yang baik, namun karena keadaanlah yang membuatnya harus melakukan keburukan untuk bertahan hidup. Sedangkan Myung-ho begitu kagum melihat ketulusan dari Miri saat merawat sang ibu. Dibandingkan dengan mantan istrinya yang tak pernah memperdulikan ibunya dan hanya bisa membuat masalah, Miri sungguhlah berbeda dan membuat Myung-ho semakin jatuh cinta. Setelah semua kebersamaan yang mereka jalani, Myung-ho ingin sekali menyatakan perasaannya. Namun ia masih memiliki keraguan. Ia takut jika kembali salah memilih pasangan. Namun Miri membuang keraguan itu dengan memberikan pelukan. Baginya, status Myung-ho yang seorang duda bukanlah masalah. Mendengar itu, Myung-ho langsung memberikan ciuman. Setelah itu, mereka kembali ke hotel. Myung-ho masih ada pekerjaan untuk memeriksa berkas sertifikat kelulusan dari semua pegawai. Ia tak ingin kecolongan lagi dan membuat citra hotel semakin memburuk. Mendengar itu, Miri semakin khawatir. Lalu saat ada kesempatan, ia masuk ke dalam ruangan Myung-ho untuk mengambil berkas miliknya. Terlihat jelas kalau Miri tak memiliki kelulusan di Universitas Tokyo. Miri segera mengambilnya dan mengganti semua data.
bahwa Miri telah diverifikasi oleh Universitas Tokyo. Hingga keesokan harinya, Myung-Woo mengadakan jumpa pers yang memberitahu semua orang bahwa Hotel A telah memastikan semua karyawannya memiliki pendidikan yang baik dan tak ada dokumen yang dipalsukan. Kini, Miri bisa bernafas lega, di mana kebohongannya tak akan pernah terbongkar. Namun di tempat yang berbeda, investor terbesar dari Hotel A juga mengadakan jumpa pers. Lee Hwa sebagai wakil ketua ingin menarik kembali semua investasinya. Ia tak mau bekerja sama dengan hotel yang memiliki citra yang buruk. Sedangkan Myung-Woo dengan paniknya datang menemui Lee Hwa. Ia ingin tahu kenapa Lee Hwa menarik investasinya secara sepihak. Jika itu dilakukan, maka Hotel A akan mengalami kebangkrutan. Namun Lee Hwa hanya menjalankan perintah dari ketua, dan ketuanya adalah Yun Song. Ia merupakan anak tiri dari Lee Hwa dan baru saja diangkat menjadi ketua menggantikan ayahnya. Di sini Yun Song menjelaskan rencananya. Jika Hotel A tak ingin mengalami kebangkrutan, Myung-Woo harus setuju untuk menandatangani kesepakatan penyerahan semua saham. Dengan kata lain, Hotel A akan menjadi anak perusahaan dari Yun Song. Tapi ia menjanjikan bahwa Myung-Woo akan tetap menjadi direktur dari Hotel A. Karena tak mempunyai pilihan lain, Myung-Woo terpaksa setuju demi untuk menyelamatkan hotelnya. Setelah kerjasama itu terjalin, mereka harus mengembalikan citra baik dari Hotel A dengan mengiklankan dan mempromosikan hotel itu. Dari sekian banyak karyawan, Miri menarik perhatian dari Yun Song. Ia merasa kalau Miri adalah orang yang tepat untuk menjadi model promosi. Kini Miri semakin bersinar dan menjadi aset dari Hotel A, di mana promosinya berjalan baik dan menarik peminat orang-orang terhadap Hotel A. Setelah semua kerja keras itu, Myung-Woo sangat berterima kasih kepada Miri. Berkat Miri, citra Hotel A kembali membaik. Namun Miri terlihat tak begitu semangat. Ia tak nyaman karena menjalin hubungan ini. Ia takut orang-orang akan melihatnya sebagai wanita penggoda pria kaya. Mendengar itu, Myung-Woo mencoba untuk memahami, lalu membawa Miri ke dalam kamar. Hingga terjadilah pergulatan panas di antara mereka. 이제야 좀 살 것 같아. Setelah itu, hubungan mereka semakin dekat. Myung-Woo dan Miri menghabiskan waktu bersama, layaknya pasangan suami istri. Sementara itu, kehidupan Hae-jo sangatlah buruk. Ia tak mempunyai pekerjaan dan hanya bisa menyibukkan diri dengan membersihkan rumah. Namun saat merapikan tas milik Miri, Hae-jo melihat sertifikat kelulusan miliknya. Hal ini pun membuat Hae-jo tak menyangka. Teganya Miri mencuri barang miliknya. Lalu tak lama Miri pun pulang. Ia terlihat begitu bahagia di atas penderitaan Hae-jo. Sedangkan Hae-jo langsung menunjukkan sertifikat miliknya. Kenapa bisa berada di dalam tas milik Miri? Namun Miri berpura-pura tak tahu dan menyangkal bahwa ia tak mungkin melakukan pencurian. Mendengar itu, Hae-jo tak percaya. Ia hanya ingin Miri jujur tentang kebenaran. Setelah kehilangan sertifikat itu, Hae-jo harus kehilangan kesempatan untuk bekerja dan membuat hidupnya berantakan. Hingga akhirnya Miri pun mengakui bahwa memang dirinya lah yang mengambil sertifikat itu untuk mempertahankan pekerjaannya. Selama ini Miri sangat iri dengan Hae-jo, di mana Hae-jo diadopsi oleh orang tua yang peduli dan sayang kepadanya, hingga Hae-jo bisa menyelesaikan pendidikan dengan sangat baik. Berbanding terbalik dengan dirinya, karena dipaksa menggantikan Hae-jo untuk diadopsi waktu itu, membuat hidupnya sangat menderita. Sejak kecil ia sudah dipaksa bekerja seperti pembantu, dan setelah dewasa, ia dijadikan wanita penggoda. Sebab itulah ia sangat membenci Hae-jo. Hae-jo harus merasakan penderitaan yang Miri rasakan selama ini. Mendengar itu, Hae-jo sangat kecewa dengan Miri. Namun ia mencoba memahami penderitaan yang dialami oleh Miri, karena telah menggantikan Hae-jo saat mau diadopsi. Untuk itu, Hae-jo akan mengabaikan masalah ini. Setelah itu, Miri diundang ke acara para pemegang saham Hotel A.
Myung-ho akan memperkenalkan pemilik hotel yang baru. Namun saat melihatnya, ternyata pemiliknya adalah Yun Song. Hal ini pun membuat Miri sangat terkejut. Ia tak menyangka lelaki yang Miri anggap tak memiliki apa-apa ternyata adalah orang yang sangat kaya raya. Setelah mengetahuinya, Miri memilih untuk menghindar lebih dulu. Ia tak mau hubungannya dengan Myung-ho diketahui oleh banyak orang. Karena Miri mempunyai rencana lain. Selama ini, ia tak pernah benar-benar mencintai Myung-ho dan hanya memanfaatkannya saja. Lalu saat tahu bahwa Yun Song sangatlah kaya raya, Miri harus bisa mendapatkannya. Setiap harinya saat didekati oleh Myung-ho, Miri selalu mencoba menjaga jarak. Dengan beribu alasan, Miri menolak ajakan dari Myung-ho dan hanya ingin beristirahat. Padahal sebenarnya, ia telah janjian dengan Yun Song untuk bertemu. Mereka menghabiskan waktu bersama layaknya sepasang kekasih. Setelah seharian bersama, Yun Song mengantarkan Miri pulang ke rumah. Namun saat sampai, Miri melihat Hirayama telah menunggu di depan rumah. Dengan sebisa mungkin, Miri meminta Yun Song untuk pergi lebih dulu. Lalu Miri terpaksa menemui Hirayama, di mana Hirayama ingin membawa Miri kembali ke Jepang. Namun Miri tak mau. Ia tak akan kembali ke tempat yang penuh dengan penderitaan. Mendengar itu membuat Hirayama sangat marah. Ia akan memberitahu semua orang bahwa Miri adalah wanita penghibur. Sedangkan Miri hanya bisa memohon untuk dilepaskan. Ia akan memberikan uang asalkan Hirayama mau melepaskannya. Namun Miri meminta waktu untuk mendapatkan uang. 얼마 줄 건데? 갚아야 할 돈만 있는 게 아니야. 난 다 무시당해도 되는 거냐고! Keesokan harinya, Myung-ho membawa Miri pergi ke suatu tempat, di mana Miri diberikan sebuah kejutan hari ulang tahunnya. Ini adalah bukti cinta Myung-ho yang ingin menjalin hubungan lebih serius. Untuk pertama kalinya, ulang tahun Miri dirayakan. Ia begitu terharu dan sangat bahagia. Di momen indah ini, Myung-ho memberikan sebuah cincin dan meminta Miri untuk menikah dengannya. Namun Miri mencoba untuk menolak. Dengan berbagai alasan, ia meminta Myung-ho agar memberikannya waktu sedikit lama untuk mengambil keputusan. Sementara itu, Yun Song dibantu oleh Haejo menyiapkan pesta kejutan ulang tahun untuk Miri, di mana Yun Song ingin menyatakan cintanya kepada Miri. Namun karena Miri tak kunjung tiba, mereka memutuskan untuk minum bersama. Karena kebanyakan minum, Haejo sampai hilang kendali, di mana ia diam-diam menyukai Yun Song. Namun Yun Song lebih menyukai Miri dan menganggapnya hanya sebagai teman. Keadaan ini membuatnya sangat terluka. Walaupun seperti itu, Haejo mencoba untuk tetap menyembunyikan perasaannya. Lalu tak lama Miri pun tiba. Namun ia malah salah paham melihat kedekatan mereka. Miri menganggap kalau Haejo ingin merebut Yun Song darinya. Walaupun Yun Song mencoba menjelaskan, dan Haejo juga memberitahu kalau Yun Song menyiapkan kejutan ini untuk merayakan ulang tahun dari Miri. Namun tetap saja Miri tak mau mengerti dan menganggap Haejo bermuka dua. 상처가 될지 상관없이. 미리야, 그렇게 하지 마. 오해하기 좋은 상황인 건 알겠는데. 말은 한마디 듣고 싶지 않아. Hingga keesokan harinya, Yun Song meminta Miri bertemu untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Ia meyakinkan Miri bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Untuk sekarang, Yun Song ingin menyatakan tentang perasaannya, bahwa ia sangat menyukai Miri dan ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius. Mendengar itu, Miri langsung menerima, di mana ia sangat senang bisa mendapatkan pria muda dan kaya raya. Sementara itu, Myung-ho didatangi oleh Hirayama. Ia ingin memberitahu kalau Miri mempunyai hutang kepadanya. Bahkan hubungannya dengan Miri sangatlah dekat. Jika tak ingin Miri terluka, Myung-ho harus menyiapkan uang. Kemudian Hirayama menghubungi Miri. Ia memberitahu kalau telah bersama dengan Myung-ho dan memintanya untuk memberikan uang. Mendengar itu, Miri sangat panik. Ia pun segera menuju ke tempat mereka berada. Namun saat sampai di sana, Hirayama telah mendapatkan uang dari Myung-ho. Melihat itu, Miri sangat ketakutan.
Ia khawatir kalau Myung-ho telah mengetahui masa lalunya. Sebisa mungkin, Miri mencoba menjelaskan saat masih kecil, ia diadopsi oleh orang tua angkatnya dan dibawa ke Jepang. Namun bukannya mendapatkan kasih sayang, Miri malah diperlakukan seperti pembantu. Dan setelah remaja, Miri dijadikan wanita penghibur untuk membayar hutang kedua orang tua angkatnya. Miri terpaksa melakukan itu semua karena keadaan. Mendengar itu, Myung-ho mencoba mengerti dan menerima masa lalu dari Miri. Lalu memberitahu kabar baik bahwa Miri mendapatkan tawaran menjadi pengajar di sebuah universitas. Myung-ho akan memberikan apapun dan mewujudkan semua impian dari Miri. Sedangkan Miri hanya bisa terdiam. Kebaikan dan pengorbanan yang Myung-ho lakukan membuatnya terharu. Namun ia tak bisa memaksa dirinya untuk mencintai Myung-ho. Keesokan harinya, Miri mulai mengajar. Ia begitu antusias mengajar dengan gaya yang berbeda, hingga membuat para muridnya menyukai Miri. Sementara itu, Myung-ho datang ke tempat Miri untuk memberikan selamat atas keberhasilannya. Namun saat sampai ke ruangannya, Miri sudah tak ada. Di mana sekarang, Miri menerima jemputan dari orang suruhan dari Yunsong. Miri dibawa ke suatu tempat dan diberikan kejutan spesial. Di momen indah ini, Yunsong memberikan sebuah cincin. Ini adalah bukti cintanya dan meminta Miri untuk menikah dengannya. 다 유연 씨가 준비한 거예요. 나와 결혼해 줄래요? Setelah menerima tawaran pernikahan itu, Miri merasa sedikit bersalah dengan Myung-ho, karena Myung-ho adalah orang yang menolongnya di saat ia kesusahan. Selama ini, Myung-ho juga selalu ada untuk Miri, bahkan menerima semua masa lalu Miri yang sangat kelam. Tapi hatinya tak bisa dibohongi, bahwa ia tak bisa mencintai Myung-ho dan lebih memilih Yunsong yang lebih muda dan kaya raya. Keesokan harinya, Yunsong mengundang Myung-ho untuk makan bersama. Ia juga ingin memperkenalkan calon pengantinnya. Namun saat melihat bahwa Miri adalah kekasih dari Yunsong, membuat Myung-ho sangat terkejut. Ia tak menyangka bahwa Miri telah mengkhianatinya. Sedangkan Miri juga sama terkejutnya. Ia merasa tak enak hati, namun semuanya telah terbongkar. Miri harus siap menghadapi kenyataan. Kini situasi terasa sangat canggung, hingga Yunsong izin untuk pergi ke toilet. Setelah tinggal mereka berdua, Myung-ho ingin tahu sejak kapan Miri menjalin hubungan dengan Yunsong. Miri memberitahu kalau ia dan Yunsong lebih dulu bertemu. Mulai dari situlah hubungan itu terus berlanjut. Bukannya Miri mempermainkan Myung-ho, tapi ia tak pernah mencintai Myung-ho. Sebab itulah Miri tak bisa menerima cinta itu dan lebih memilih Yunsong. Mendengar itu, Myung-ho sangat sakit hati. Ia tak akan pernah terima dan akan membalas dendam. Setelah semuanya terbongkar, Miri sudah tak lagi menutupi hubungannya dengan Yunsong. Hal ini pun membuat semua orang ingin tahu sejak kapan mereka menjalin hubungan. Menyebarnya hubungan ini membuat Lee Hwa tak suka. Ia tak ingin anak tirinya menikah dengan pegawai rendahan. Sedangkan Yunsong tetap pada pendiriannya. Ia tak peduli status dari Miri dan akan tetap menikahinya. Karena tak bisa melarang Yunsong, kini Lee Hwa meminta Miri untuk bertemu. Secara tegas ia meminta Miri untuk sadar diri bahwa dirinya tak pantas bersanding dengan Yunsong. Andai Lee Hwa tahu bahwa wanita yang ia benci adalah putrinya sendiri, yang ia tinggalkan demi mendapatkan pria kaya, pastilah Lee Hwa sangat terluka, di mana ibu dan anak sama-sama berambisi kaya raya dengan cara menggait pria kaya. Namun Miri mencoba mengerti kekhawatiran seorang ibu terhadap putranya, tapi Miri juga tak bisa meninggalkan Yunsong. Mendengar itu, Lee Hwa berkata kalau ia tahu hubungan Miri dengan Myung-ho. Sebelum semuanya terbongkar, lebih baik Miri menyerah jika tak ingin berakhir menyedihkan. Setelah dari sana, Miri memutuskan untuk pergi mengajar. Namun dosen lain memberitahu kalau Miri telah diberhentikan secara sepihak, dan orang yang memintanya adalah Myung-ho.
Mengetahui itu, Miri segera menemui Myung-ho. Ia tak menyangka kalau Myung-ho begitu tega melakukan ini kepadanya. Miri seakan tak tahu kesalahannya. Sudah dibantu dan keinginannya selalu dipenuhi, malah ia tak tahu diri. Kini Myung-ho akan membuat Miri seperti dulu, yang tak punya apa-apa dan tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Yoon Sung juga mendengar kabar hubungan Miri dengan Myung-ho. Banyak karyawan yang melihatnya sendiri bahwa Miri dan Myung-ho sering pergi bersama. Miri juga kedapati hanya memiliki visa turis, namun ia bisa bekerja di hotel dan karirnya langsung melejit. Semua itu tak lepas dari bantuan Myung-ho. Jika ingin tahu kebenarannya, lebih baik Yoon Sung bertanya langsung kepada Myung-ho. Kini, Yoon Sung meminta Myung-ho bertemu. Ia ingin tahu kebenaran tentang hubungannya dengan Miri. Sedangkan Myung-ho membenarkan semua itu, bahwa ia dan Miri pernah menjalin hubungan, bahkan meminta Miri untuk menikah dengannya. Tapi ternyata Miri mengkhianatinya dan memilih bersama dengan Yoon Sung. Myung-ho hanya ingin Yoon Sung tahu bahwa Miri adalah seorang pembohong. Lalu, sebagai tanggung jawab atas kebodohannya, Myung-ho akan membuat Miri kembali seperti dulu yang tak memiliki apa-apa. Setelah mengetahui semuanya, Yoon Sung pulang bersama dengan Miri. Namun, ia terlihat tak semangat, di mana wanita yang ia cintai adalah seorang pembohong. Keesokan harinya, Lee Hwa datang ke tempat tinggalnya yang dulu. Setelah sekian lama, ia baru menyesali semua perbuatannya dan ingin menemukan putrinya. Dalam tangisan itu, Lee Hwa membayangkan bisa melihat putrinya yang masih kecil, di mana putrinya terlihat menangis dan pergi begitu saja. Semua bayangan ini membuat Lee Hwa semakin ingin menemukan putrinya. Sementara itu, Miri diberitahu kalau ia telah dipecat dari pekerjaannya. Mengetahui itu, Miri menemui Myung-ho. Lagi-lagi ia tak menerima keputusan itu, tapi Myung-ho memberitahu kalau ini bukanlah keputusannya, melainkan perintah langsung dari Yoon Sung. Mendengar itu, Miri sangat terkejut. Jadi, Yoon Sung sudah tahu semuanya. Lalu dengan segera, Miri pergi ke tempat Yoon Sung untuk menjelaskan semuanya. Sementara itu, Yoon Sung meminta anak buahnya untuk membawa Hirayama. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Miri dan bagaimana tentang masa lalunya. Hirayama memberitahu semuanya, bahwa Miri adalah wanita penghibur yang bekerja di tempatnya. Ia juga memberikan bukti kartu nama milik Miri. Miri adalah wanita yang tak pantas dicintai. Sedangkan Miri baru sampai dan melihat Hirayama keluar dari ruangan Yoon Sung. Hal ini pun membuatnya sangat tak terima. Kenapa Hirayama tak pernah membiarkan dirinya hidup tenang? Mendengar itu, Hirayama mencoba menyadarkan Miri bahwa Miri harus sadar akan posisinya. Ia adalah orang yang tak pantas mendapatkan cinta. Setelah itu, Miri mencoba untuk menemui Yoon Sung. Namun, ia tak diizinkan oleh para pengawal. Mulai sekarang, Miri tak boleh menemui Yoon Sung lagi. Walaupun telah dilarang, Miri tak pernah menyerah. Ia selalu mencoba untuk menemui Yoon Sung. Namun usahanya tak pernah berhasil. Di sisi lain, Hirayama memaksa untuk menemui Lee Hwa. Ia ingin menunjukkan sesuatu tentang siapa sebenarnya Miri. Miri adalah wanita penghibur yang bekerja di tempatnya. Mengetahui kebenaran ini membuat Lee Hwa sangat murka. Ia tak akan membiarkan Miri mendekati putranya. Lalu dengan begitu marahnya, Lee Hwa menemui Miri. Ia tak menyangka bahwa Miri adalah wanita pembohong yang sangat hina. Sedangkan Miri hanya bisa berlutut meminta ampunan. Walaupun ia adalah pembohong, tapi cintanya kepada Yoon Sung sangatlah tulus. Mendengar itu, Lee Hwa semakin jijik kepada Miri, lalu melemparkan foto-foto Miri saat menjadi wanita penghibur. 다른 말이 필요 없을 거라고 생각해. Di sisi lain, Yoon Sung diberitahu oleh pengacara orang tuanya bahwa sebenarnya Lee Hwa memiliki seorang putri.
Namun ia ditinggalkan demi bisa menikah dengan ayah dari Yun Song. Untuk sekarang, Li Hua menyesal telah meninggalkan putrinya. Yun Song diminta untuk membantu menemukan anak itu. Dengan berbekal foto yang ia bawa, Yun Song datang ke panti asuhan dan meminta petugas untuk menemukan putri dari ibu tirinya. Sementara itu, Hirayama datang ke tempat Miri. Ia memaksa Miri agar ikut pergi bersamanya. Namun Miri tak mau, karena ia sangat membenci Hirayama dan tak mau lagi kembali ke tempat kotor itu. Namun Hirayama meyakinkan Miri bahwa hanya dirinya lah yang bisa menolong Miri. Mendengar itu, Miri hanya bisa terdiam, di mana ia masih bingung apa yang harus ia lakukan. Namun sebelum ia memutuskan untuk pergi, Miri datang ke panti asuhan dengan tujuan untuk mengenang masa kecilnya. Sedangkan di dalam ruangan, Li Hua membaca surat-surat yang pernah ditulis oleh putrinya, di mana putrinya selalu berharap sang ibu datang untuk menjemputnya. Hal ini pun membuat Li Hua sangat bersedih. Sementara itu, Yun Song juga datang ke panti itu untuk menemui ibunya. Namun tanpa sengaja ia malah bertemu dengan Miri. Yun Song mencoba mengabaikan Miri dan memanggil ibunya. Sedangkan saat melihat Miri, petugas panti memberitahu bahwa Miri adalah putri dari Li Hua. Kebenaran ini membuat mereka bertiga sangat terkejut. Miri masih tak mempercayai kebenaran ini. Sama halnya dengan Li Hua yang seakan tak menerima bahwa wanita yang ia perlakukan dengan sangat kasar adalah putri kandungnya sendiri. Karena begitu bingung apa yang harus ia lakukan, Li Hua memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan Miri tak mengerti kenapa ibu yang selama ini menelantarkan dirinya harus muncul kembali. Melihat Miri seperti itu, Yun Song mencoba untuk menjelaskan bahwa Li Hua terpaksa meninggalkan Miri karena dipaksa oleh ayahnya. Jika ingin menikah dengan ketua, Li Hua harus merelakan putrinya. Mendengar itu, Miri semakin membenci ibunya. Di sisi lain, Li Hua menyalahkan suaminya. Kenapa tega memisahkan seorang ibu dengan putrinya, hingga membuat Li Hua menjadi ibu yang sangat kejam. Melihat istrinya sangat tersiksa membuat ketua iba, ia meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Untuk sekarang, Li Hua akan diizinkan untuk membawa putrinya kembali. Sementara itu, Miri dipaksa pergi bersama Hirayama. Namun Miri tak mau dan mencoba melawan. Hal ini pun membuat Hirayama hilang kesabaran. Beruntungnya, Yun Song datang tepat waktu dan mencoba menyelamatkan Miri. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Sedangkan Miri mencoba menghentikan perkelahian itu dengan melakukan ancaman. Jika sampai Yun Song terluka, maka Miri akan mengakhiri hidupnya. Namun naasnya, Miri malah terpeleset dan jatuh ke dalam air. Miri pun segera dibawa ke rumah sakit. Kini, Miri telah mendapatkan perawatan. Namun, ia masih belum tersadar. Lalu datanglah Hirayama. Melihat Miri rela berkorban untuk Yun Song, Hirayama tahu bahwa Miri benar-benar mencintai Yun Song. Mulai sekarang, ia akan melepaskan Miri dan memintanya agar cepat tersadar. Lalu, ia segera pergi dari sana. Namun Yun Song melihat itu dan mengejar Hirayama. Ia meminta Hirayama agar tak mengganggu Miri lagi. Sedangkan Hirayama setuju untuk tak menemui Miri. Namun ia begitu iri dengan Yun Song yang bisa dicintai oleh Miri. Sementara itu, Li Hua datang menemui putrinya. Ia begitu bersedih melihat keadaan putrinya yang masih belum tersadar. Namun tiba-tiba Miri menggerakkan tubuhnya. Hingga para dokter datang untuk memeriksa dan Miri akhirnya tersadar. Untuk pertama kalinya, Li Hua mencoba memperhatikan putrinya. Namun Miri tak mau menerima. Hingga membuat Li Hua hanya bisa berlutut. Ia mengakui kesalahannya karena tega meninggalkan Miri seorang diri. Jika diberikan satu kesempatan lagi, Li Hua ingin memperbaiki semuanya. Sedangkan Miri terlanjur kecewa kepada ibunya. Sejak ditinggalkan oleh ibunya,
Hidup Miri sangatlah menderita. Bahkan untuk sesuap makanan pun ia harus mencuri. Hingga keadaan memaksanya untuk masuk ke dalam dunia malam. 엄마가 잘못했어. 수돗물로 배를 채울 때 잘못했어 엄마가. 혼자 잘 살아보겠다고 나간 사람이 엄마라고. Walaupun Miri keras kepala dan tak mau memaafkan ibunya, tapi sebenarnya ia sangat merindukan ibunya. Namun rasa sakit hatinya yang begitu besar membuat Miri sulit untuk menerima. Selang beberapa hari, keadaan Miri telah kembali pulih. Untuk sekarang, ia memutuskan untuk tinggal di panti asuhan. Namun sebelum itu, ia telah mengirimkan surat untuk ibunya, di mana Miri sangat merindukan ibunya. Walaupun selama ini ia hidup dengan cara yang memalukan, tapi Miri sangat berterima kasih karena ibunya kembali datang untuk menemuinya. Dan akhirnya drama pun selesai. Saya Alyavius mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Miss Reply. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan 감사합니다. 이렇게 부르는데 20년이 걸렸네요. 아직도 믿기지